Selamat siang, perkenalkan saya Dian Oktaviani dari Prodi S1 Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya dengan nomor induk mahasiswa 2046315 SA 20725 memperkenalkan tugas akhir saya dengan judul Sejarah Ekonomi Gandum di Indonesia 1950-an hingga 1980-an. Perkembangan impor gandum di Indonesia menarik untuk dibahas karena pada tahun 1950-an Indonesia mengalami ketidakseimbangan antara kebutuhan pasokan pangan dengan pertumbuhan penduduk. Dalam memenuhi kekurangan pasokan pangan, solusi awal yang dianjurkan oleh pemerintah kepada masyarakat dengan mencampurkan beras dan jagung. Namun, hal ini tidak dapat menyelesaikan permasalahan kebutuhan pangan nasional, sehingga pemerintah harus mencari bahan pangan lain yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pasokan pangan nasional. Salah satu solusi lain untuk mengatasi kondisi tersebut, pemerintah memutuskan untuk mengimpor gandum dalam bentuk tepung terigu. Pemilihan untuk mengimpor gandum dan menjadikannya sebagai bagian dari program diversifikasi pangan didasarkan pada 3 alasan. Pertama, harga gandum atau harga tepung terigu relatif lebih murah dibandingkan dengan harga beras di pasaran Indonesia. Kedua, adanya kecenderungan masyarakat kelas menengah di Indonesia untuk mengkonsumsi bahan pangan olahan dari tepung terigu sebagai pendamping beras. Ketiga, ketersediaan pasokan gandum lebih melimpah di pasar dunia dibandingkan dengan persediaan beras. Sebagai bagian dari kebijakan gandum, pemerintah pada tahun 1974 menginstruksikan kepada pihak swasta untuk mengembangkan industri mie instan sebagai bagian dari program diversifikasi pangan. Mie instan menjadi salah satu produk utama olahan tepung terigu yang mengalami peningkatan jumlah konsumen setiap tahunnya. Sejak pertama kali diproduksi pada tahun 1968 dengan merek Supermie. Keberadaan merek ini kemudian mendorong lahirnya merek-merek lain di Indonesia, terutama Indomie yang kemudian menjadi raksasa dalam produksi mie instan di bawah payung perusahaan Indofood. Penelitian ini akan fokus pada 3 aspek. Yang pertama adalah faktor yang mendorong gandum menjadi bahan pangan bagi penduduk Indonesia. Padahal jenis tanaman ini tidak tumbuh dengan baik di kepulauan Indonesia dan sebelumnya tidak ada penduduk yang menjadikannya sebagai bahan pokok. Yang kedua, proses perubahan dari ekonomi dan perdagangan gandum yang berpusat pada tepung terigu impor menjadi tepung terigu yang diproduksi di dalam negeri dari biji gandum impor. Yang ketiga, mengenai sistem dan struktur pasar serta perdagangan gandum di dalam negeri. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dampak pertumbuhan penduduk yang tinggi, krisis pangan, dan kondisi keuangan negara pada beberapa dekade awal sejak kemerdekaan Indonesia terhadap terbentuknya sistem ekonomi yang menjadikan gandum sebagai bahan pangan utama pendamping beras yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menguraikan perubahan dari ekonomi dan perdagangan gandum yang bertumbuh pada impor tepung gandum menjadi impor biji gandum yang kemudian diproses menjadi tepung gandum dalam negeri. Tujuan yang terakhir adalah menguraikan kondisi pasar dan perdagangan gandum dalam negeri serta konsumsi gandum di kalangan penduduk yang disebabkan oleh perubahan yang terjadi sebelumnya. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang memanfaatkan sumber primer maupun sumber sekunder. Penelitian ini menemukan bahwa lonjakan konsumsi gandum di Indonesia terjadi pada masa Orde Baru. Pada masa pemerintahan Soeharto, telah terjadi beberapa transformasi dalam mekanisme impor gandum di Indonesia, meliputi mekanisme pembelian gandum dan peralihan komoditas gandum. Peningkatan konsumsi masyarakat pada tahun 1966 hingga 1970 mengakibatkan adanya penambahan jumlah impor gandum di Indonesia yang kemudian memicu sebuah ketergantungan. Di dalam impor gandum, terdapat beberapa faktor yang ikut memperkenalkan gandum sebagai bahan pangan pokok pendamping beras. Salah satunya adalah Bogasari yang mendapatkan hak istimewa dalam penggilingan gandum impor dan menerima subsidi gandum dalam jumlah yang besar. Kesimpulan penelitian ini, sejarah ekonomi gandum dibagi menjadi 4 periode besar.
Pertama, periode 1950-an hingga 1965 ditandai dengan dua subperiode besar ketika gandum belum menjadi bagian dari bantuan pangan dan sesudah menjadi bagian dari bantuan pangan. Kedua, periode 1966 hingga 1970 ditandai dengan adanya perubahan komoditas impor dari tepung terigu ke biji gandum. Ketiga, periode 1971 hingga 1975 ditandai dengan berdirinya industri pengiriman gandum di beberapa kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, dan Ujung Pandang. Keempat, periode terakhir 1975 hingga 1980 ditandai dengan kontrak bulog dalam perdagangan gandum yang semakin intensif. Perannya dalam tata niaga tepung terigu mampu mendorong kestabilan harga tepung terigu di pasar Indonesia. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan menyelesaikan tugas akhir ini. Demikian, semoga bermanfaat.